Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 13 bab materi teori ekonomi. Yang pertama yaitu pengantar teori ekonomi, bab kedua yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, bab ketiga yaitu perkembangan teori ekonomi, yang keempat yaitu elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima yaitu teori biaya dan penerimaan, yang keenam yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan, yang ketujuh yaitu teori perilaku konsumen, yang kedelapan yaitu struktur pasar, yang kesembilan yaitu pendapatan nasional, yang ke-10 yaitu monopoli, yang ke-11 yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang ke-12 yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pengantar teori ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti melakukan konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada dua cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro yaitu ilmu teori terapan, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah bagian dari ilmu teori ekonomi yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu bab 2. Ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan homos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Alfred Mashal, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pelajaran dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Ruang lingkup ekonomi menurut dua ahli tersebut yaitu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan akibat sebab, dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro yang tadi dijelaskan. Nah, ekonomi terapan adalah teori yang menemukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 yaitu perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumbernya dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat ataupun konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan ataupun respon perubahan jumlah ataupun kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Sedangkan elastisitas penawaran ialah perbandingan antara beberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga.
Nah, selanjutnya yaitu bab 5. Teori biaya dan penerimaan. Teori biaya merujuk pada konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran ataupun biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang ataupun penyediaan suatu jasa. Sedangkan teori penerimaan merujuk pada jumlah uang ataupun nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu bab 6. Bab 6 yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi menyebutkan bahwa kepuasan produsen diperoleh oleh memaksimumkan keuntungan dengan produksi. Nah, di dalam bahasa Inggris yaitu maximization of profit. Nah, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, menjaga stabilitas. Selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi. Sentral bagi teori ini adalah konsep utilitas yang kepuasan atau manfaat yang diterima oleh konsumen dari barang ataupun jasa tertentu. Konsumen memiliki preferensi yang membantu mereka untuk memilih produk ataupun layanan tertentu berdasarkan utilitas yang diharapkan. Bab 8 yaitu tentang struktur pasar. Struktur pasar yang saya ketahui yaitu ada 5 struktur terstruktur. Yang pertama yaitu permintaan, kedua yaitu penawaran, yang ketiga yaitu keseimbangan pasar, yang keempat yaitu elastisitas, yang kelima yaitu jenis pasar. Langsung saja, permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu ataupun jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta dari suatu barang atau layanan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran suatu produk ataupun jasa berada pada titik yang sama atau seimbang. Yang keempat yaitu elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan ataupun reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, yang terakhir yaitu jenis pasar berdasarkan struktur. Nah, jenis pasar berdasarkan struktur ada 3 jenis. Yang pertama yaitu monopoli, yang kedua yaitu oligopoli, dan yang ketiga yaitu persaingan monopolistik. Selanjutnya yaitu bab 9 tentang pendapatan nasional. Di sini ada tangga pendapatan nasional yang dimana di sini disingkat sebagai GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, di situ memiliki arti tersendiri. GDP yang berarti produk domestik bruto ataupun dalam bahasa Inggris yaitu gross domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu PNB. PNB yang disingkat dengan produk nasional bruto adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk ataupun warga negara dimanapun lokasi produksinya. Selanjutnya yaitu produk nasional bersih atau dalam bahasa Inggris yaitu net national product.
yaitu produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Pada dasarnya, nilai barang akan berkurang karena digunakan dalam aktivitas produk sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto. Nah, atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya yaitu personal income adalah sumber pendapatan yang diterima oleh setiap individu setelah dikurangi iuran wajib. Selanjutnya yaitu disposable income adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya kebutuhan wajib, seperti contohnya itu pajak. Selanjutnya yaitu bab 10 tentang persaingan monopoli. Nah, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual ataupun produsen yang memproduksi produk yang beragam. Apa saja sih contoh pasar monopoli? Contoh pasar monopoli yaitu seperti PLN, Pertamina, KAI, Pelayaran Nasional Indonesia, Badan Urusan Logistik, dan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Bagaimana sih ciri-ciri persaingan monopoli? Ciri-ciri pasar monopoli hanya satu penjual dan banyak pembeli. Dan tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang, keuntungan hanya berpusat pada satu perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 11 tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Untuk membuat penilaian terhadap efisiensi sistem pasar bebas, perlulah diperhatikan 3 hal yang menjadi spesifik efisiensi sistem pasar tersebut. Yang pertama yaitu ciri-ciri sistem pasar bebas, yang kedua yaitu kritik-kritik terhadap sistem pasar bebas, dan yang ketiga yaitu pendekatan teori dalam menerangkan pola kegiatan dalam suatu perekonomian pasar bebas. Apa saja sih ciri-ciri utama pasar bebas? Lebih dari 2 abad yang lalu, Adam Smith telah menerangkan tentang keajaiban invisible hand ataupun tangan goib dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Adam Smith mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Menurut Adam Smith, apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diinginkan mereka, maka kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara. Dan dalam jangka panjang, kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Adam Smith juga memang mengakui bahwa pemerintah mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian suatu negara. Bab 12 tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian dinamakan kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang di dalamnya memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Di dalam perekonomian, kedua kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan. Yaitu yang pertama untuk mengatasi masalah-masalah pokok makroekonomi yang selalu timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Fungsi dari kebijakan moneter. Pada mulanya, kebijakan moneter terutama digunakan untuk mengendalikan tingkat harga-harga, yaitu menjaga agar harga-harga dapat dijamin supaya tetap stabil
Tetapi semenjak beberapa puluh tahun yang lalu, kebijakan moneter ini juga digunakan sebagai kebijakan ekonomi yang mengatasi masalah pengangguran dan dari sebagai alat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu bab 13 tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melibatkan perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka terdapat 4 sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Contoh-contoh perekonomian terbuka meliputi perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis antar negara, serta migrasi tenaga kerja. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan swasta maupun pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 sektor. Pertama, sektor bisnis, lalu sektor rumah tangga, lalu sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Sistem ini memungkinkan akses kepada produk dan jasa yang lebih murah, akses teknologi yang lebih baik, dan tidak dikucilkan dari kehidupan berbangsa. Tujuan dari ekonomi terbuka ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu membuktikan dan menganalisis pengaruh keterbukaan perekonomian terhadap tingkat inflasi Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis pengaruh tingkat jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh tingkat nilai tukar rupiah terhadap yuan Indonesia. Yang keempat yaitu menganalisis pengaruh tingkat suku bunga kebijakan terhadap inflasi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh inflasi negara mitra dagang terhadap inflasi di Indonesia. Model dan pendekatan ekonomi terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk ataupun barang ke negara lain ataupun ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk ataupun barang yang berasal dari luar negerinya ataupun impor dari luar negaranya. Nah, kegiatan ini juga memicu sebagai sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditujukan oleh lembaga perbankan dan keuangan juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Terima kasih.